wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan perjualbelikan ayat-ayatku dengan harga murah. Ad-dunya wal akhirah, dunia dan segala tetek bengek yang berkaitan dengan itu murah bagi Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang pintar agama, tapi sedikit yang paham agama. Rasulullah pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah kalian dikatakan beriman. Ada yang mengatakan tidaklah kalian dikatakan sempurna iman kalian sampai kalian itu memiliki cinta terhadap saudara kita sebagaimana cinta kalian terhadap diri sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ridha tatkala ada segelintir dari orang-orang yang berdaya ini yang selalu mendiskreditkan dan menghinakan orang yang ditakdirkan hina oleh Allah Subhanahu wa taala. Hina dalam artian masalah kepemilikan harta dan kekayaan, miskin. Mereka miskin bukan karena mereka memilih miskin. Ini agar dicatat baik-baik oleh kita. Dan kita yang berdaya bukan karena kita memilih berdaya, tidak. Kita ditakdirkan oleh Allah, diuji oleh Allah sehingga kita bisa memiliki kepemilikan harta yang memadai. Kita memiliki kecerdasan yang memadai. Kita memiliki tampang yang menarik. Tidak ada pilihan. Ini hanya semuanya ujian dari Allah. Ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala cara pandang seorang muslim terhadap saudara kita yang mungkin berwajah buruk, yang mungkin berakal pikiran lemah, yang mungkin tidak memiliki harta yang mencukupi, kemudian dia anggap kere, maka betul-betul bohong agama orang ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan mendapatkan rahmat kalau Allah tidak suka kepada kita? Rahmat itu akan datang kepada kita tatkala kita memang suka menyebar rahmat dan kasih sayang kepada sesama kita. Kecerdasan jangan sampai menjadi alat transportasi untuk mengusung kita ke dalam neraka karena kita berbangga-banggaan dengan kecerdasan kita, kemudian kita menghina saudara-saudara kita yang bodoh, padahal mereka bodoh, lemah akal bukan karena pilihan mereka, karena takdir. Inilah ujian Allah Subhanahu wa taala. Inilah ujian Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan para alim ulama, para asatidz, segenap takmir masjid Kiai Ahmad Dahlan yang kami muliakan, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita bisa bersatu bersua di tempat yang mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memanggil kita melalui kitab sucinya, melalui para rasul-rasulnya. Alhamdulillah, kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan rahmat dan anugerah sehingga kita bisa menyanggupi panggilannya. Kita hadir bersama-sama. Ini semua atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak panggilan itu telah didengung-dengungkan dan tidak pernah berhenti seruan untuk kembali kepada Allah, menuju kepada Allah. Tetapi tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang tidak mengindahkan panggilan itu. Maka dari itu bersyukurlah kita, alhamdulillah. Sehingga dengan kesyukuran ini Allah Subhanahu wa taala akan menambah tingkat ketaatan kita kepadanya, tingkat
keinginan kita untuk selalu menambah dekat dengannya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat ini kadang-kadang kita banyak spesifik mengartikan dalam konteks duniawiah saja, padahal tidak. Dalam masalah ubudiyah, dalam masalah ilmiah keagamaan, kita juga kalau pandai-pandai bersyukur dengan nikmat Allah ini, maka Allah akan menambah karunia-Nya. Mudah-mudahan kita dengan ibadah ini akan bertambah nilai kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah kita tidak menghasilkan sebuah perilaku yang nyeleneh. Karena banyak kadang-kadang kita ini seakan-akan ahli ibadah, tapi perilaku nyeleneh, tidak sesuai dengan konsep dasar ajaran ilahi, ajaran agama kita. Kita tidak akan memperpanjang hal itu. Karena banyak orang yang potretnya ahli ibadah, al-abid, tapi kadang-kadang dia masih kejam, kadang-kadang dia masih suka membicarakan tentang aib dan kekurangan saudaranya. Naudzubillahi min dzalik, dalam tanda kutip. Hadirin hadirat yang berbahagia, pada pagi hari yang cerah ini saya sebenarnya ingin bertausiah untuk diri saya sendiri, karena apa yang saya sampaikan mungkin belum saya bisa capai, karena memang konsekuensinya saya harus berbicara yang baik-baik, yang istimewa, katakanlah yang hebat-hebat, padahal saya belum. Maka itu maafkanlah saya, jangan disangka saya bisa mengamalkan apa yang telah saya sampaikan nanti, tidak sama sekali. Tapi saya berkeinginan, saya bercita-cita, mudah-mudahan saya bisa meraih nilai-nilai yang telah diprogramkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kebajikan kita bersama. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada pagi hari yang cerah ini saya ingin mengupas sedikit saja tentang muamalah kita. Kita telah diberikan ajaran oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sedikitnya ada 3 muamalah, 3 hubungan pergaulan sosial, dan 3 hubungan yang harus kita perbaiki. Nomor 1 yaitu hubungan dengan Allah, muamalah sama Allah. Yang kedua, muamalah ma'an nas. Yang ketiga, muamalah ma'al alam. Bagaimana kita berhubungan dengan Allah, bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia, spesifik nanti sesama muslim, dan bagaimana kita berhubungan dengan alam raya ini. Insya Allah hal ini banyak dibahas, cuma saya ingin mengulang-ulang untuk diri saya. Mungkin kalau itu memungkinkan untuk saudara-saudara sekalian, kalau itu berkenan. Hubungan dengan Allah sebenarnya simpel. Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar kita itu hidup hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beribadah itu dari kata menghamba, abdun, artinya zerokan semua kesombongan, zerokan semua kehebatan kita. Kalau kita ingin diterima menjadi hamba Allah, beribadah kepada Allah, dan itu akan memicu semua kompetensi kita akan menjadi hebat. Umat Islam itu tatkala menghamba kepada Allah akan hebat, tatkala hanya beribadah kepada Allah akan hebat. Beribadah itu artinya taat kepada Allah secara totalitas. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah dalam Islam secara totalitas, tidak separuh-separuh. Lah kita yang saya rasakan ini kadang-kadang kita hanya ibadah kepada Allah tatkala di masjid ya, tatkala di majelis taklim,
Tatkala di tempat-tempat umpamanya sekarang ada bingkisan untuk fakir miskin, anak yatim, kita seakan-akan beribadah. Padahal tidak. Dari tidur ke tidur lagi, konsepnya kita harus beribadah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi semua aktivitas kita ini harus totalitas untuk ibadah kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, sembelihanku, ibadahku, matiku, hidupku hanya untuk Allah Rabbul alamin, penguasa, pencipta, pengatur alam raya seisinya ini. Subhanallah. Ini betul-betul jelas. Dan disinilah sebenarnya letak keistimewaan dari umat Islam, umat beriman. Jadi tidak ada lagi yang namanya firqah ya. Saya berkhidmat karena Muhammadiyah, tidak. Salah itu. Firqah itu, kelompok itu hanya sekedar wadah saja. Tujuannya semua untuk ibadah kepada Allah. Ini lintas etnis, lintas negara, lintas semuanya. Tidak boleh ada demi negeriku, demi bangsaku. Itu cetek sekali, sempit sekali, tidak. Kita untuk semuanya. Yang kedua, bagaimana kita agar menjalin hubungan dengan Allah secara baik, agar kita itu ittiba kepada Rasulullah SAW. Karena apapun yang kita lakukan kalau tidak mengikuti contoh dan tauladan Rasulullah, maka akan sia-sia belaka. Jadi diterimanya ibadah kita kepada Allah, diterima amal bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengikuti ajaran Muhammad. Artinya umat Islam itu harus pertama kali bebas dari kebodohan. Dia harus paham agama. Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Benar dalil ini. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan difahamkan agama. Ini catat kuat-kuat dalam diri pribadi kita. Bukan seorang yang mencapai tingkat status pendidikan doktoral, bukan. Yang faham agama. Sekarang minus orang faham agama. Orang pintar agama oke, bisa menyampaikan 1000 ayat, 1000 hadis, tapi kadang-kadang satu ayat pun tidak pernah dia amalkan dengan setulus hati. Bahkan kadang-kadang dia rela menjadi pebisnis ayat, ya kan? Apa maksudnya pebisnis ayat? Allah SWT sudah mengklaim, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan perjualbelikan ayat-ayatku dengan harga murah. Ad-dunya walaqatha, dunia dan segala tetek bengi yang berkaitan dengan itu murah bagi Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang pintar agama, tapi sedikit yang paham agama. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, satu ayat kita amalkan, maka dampaknya akan hebat, tidak ada taranya. Benar. Dulu pada zaman Rasulullah SAW itu tidak banyak-banyak nasihatnya. Pernah ada seorang yang paling durjana. Dia adalah orang yang paling kriminal. Kalau ditanya berapa dia bunuh orang, tidak terhitung jumlahnya. Berapa kali dia merampok, tidak terhitung jumlahnya. Kemaksiatan besar biasa dia lakukan, memperkosa, berzina biasa dia lakukan. Tatkala dia datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, nasihatkan aku, nasihatilah aku ingin masuk Islam. Apa kata Rasulullah SAW? La takdzib, jangan bohong. Lagi ya Rasulullah, tidak ada, la takdzib, jangan bohong, itu saja. Orang ini pertama kali melihat syarat masuk Islam ini kok mudah sekali setelah membaca 2 kalimat syahadat. Kok hanya jangan berbohong. Tidak banyak wasiat, tidak harus hafal ayat, tidak harus hafal hadis, tidak. Cuma jangan berbohong. Subhanallah, dipegang nasihat ini, jangan berbohong. Subhanallah.
ternyata dia menjadi sembuh dari semua penyakitnya. Tatkala penyakitnya muncul, ingin merampok, dia ingat kepada pesan Rasulullah. Rasulullah berpesan, jangan bohong. Kalau saya nanti merampok, saya ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau lakukan? Saya berbohong, batal lagi saya Islam saya, katanya. Kalau saya berkatakan saya merampok, jelas saya akan dipotong tangan saya. Karena dalam hukum Islam, merampok itu harus potong tangan. Kalau saya berzina, takut lagi dia ditanya oleh Rasulullah. Kalau saya berkata bohong, tidak berzina padahal saya berzina, gagallah akidah saya, batallah keyakinan saya. Subhanallah, dari manusia yang paling bejat menjadi manusia akraman nas, menjadi manusia yang paling mulia. Dari saking hebatnya nilai-nilai Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebenarnya saya menyampaikan tentang hubungan dengan Allah ini, kita semuanya sudah tahu, ya, sudah tahu, sudah paham. Sebenarnya saya ingin mengupas saat ini yang paling urgent, yaitu bagaimana hubungan kita dengan sesama muslim. Kalau dengan sesama manusia, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan semacam ajaran kepada kita bahwasanya kita ini kanan nasu ummatan wahidatan. Manusia itu dulu asalnya adalah satu kesatuan, tidak terpecah belah. Tidak ada bangsa-bangsa, tidak ada ya. Kita ini adalah berasal dari Adam dan Hawa, anak cucu Adam dan Hawa. Fab'atsallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundhirin, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi untuk memberikan kabar gembira kepada mereka yang ikut ajaran nabi, dan kabar ancaman dengan neraka bagi mereka yang tidak taat kepada ajaran nabi, dan sampai akhir ayatnya. Jadi konsepnya kita manusia ini adalah bersatu padu. Sebenarnya tidak boleh ya antara kita dengan orang Kristen, dengan orang Yahudi, secara hubungan pribadi ada permusuhan, tidak boleh. Tetapi secara nilai harus. Ya, secara nilai harus. Karena secara pribadi mereka merupakan objek dakwah kita. Bagaimana agar kita bisa selamatkan mereka? Bagaimana agar kita bisa merangkul mereka agar kita memiliki poin lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin lebih umat Islam itu bukan poin lebih tatkala dia bisa mencaci, menyebar sumpah serapah, tidak, tetapi tatkala bisa menyelamatkan saudara-saudaranya yang sesat. Maka dari itulah Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa bisa menyelamatkan saudaranya dari kesesatan, maka dia seperti mendapatkan unta merah. Unta merah merupakan tunggangan yang paling mewah pada zaman dahulu. Ya kalau sekarang mungkin mobil apa, Lamborghini apalah, mungkin ya apa jet pribadi dan lain sebagainya ya. Itu hanya sebagai perumpamaan saja. Jadi sebenarnya wawasan kita ini wawasan bagaimana kita menyebar kasih sayang, menyebar empati kepada sesama manusia. Karena semangat daripada risalah itu adalah rahmatan lil alamin, menebar kasih sayang kepada seluruh alam. Ini konsep ini agar betul-betul dipegang. Bukan dendam kesumat yang ada di hati kita, tidak. Bagaimana Islam ini akan menarik di mata mereka yang non muslim? Bagaimana orang kafir akan tertarik kepada Islam kalau kita sudah antipati, kita benci dengan mereka? Inilah kesalahan kita. Rasulullah tidak. Tetapi terhadap ajaran kekufuran, ajaran kesyirikan, betul-betul beliau kibarkan bendera permusuhan. Tetapi kepada pribadi-pribadi, beliau selalu sematkan kasih sayang di hati mereka. Sehingga tidak ada dari musuh-musuh beliau yang sempat benci kepada beliau. Nah, kalau kita malah terbalik ya. Kadang-kadang sesama muslim ini saling benci-membenci. Padahal spesifik kalau sesama muslim. Sama muslim itu spesifik, ada keistimewaan tertentu. Ada sebuah ikatan tertentu melebihi ikatan darah. Ini ikatan Islam.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Saya akan membahas masalah ruhama'u bainahum. Jadi Muhammad itu Rasulullah. Orang-orang yang bersamanya itu keras terhadap kekufuran orang-orang kafir. Maksudnya nilai-nilai kekufurannya. Ruhama'u bainahum. Mereka menyebar kasih sayang terhadap sesama muslim. Lah ini standar keislaman kita, standar keimanan kita bukan penampilan-penampilan religius. Kadang-kadang kita, maaf ini ya, kadang-kadang kita itu selalu bangga, ini majelis taklim kita, hebat, heboh. Ini majelis zikir kita, ini majelis istighasah kita, berjuta-juta orang bisa berkumpul di tempat yang sangat luas ini. Padahal bukan itu standarisasi iman. Saya sangat terusik hati ini saat ini ya. Kok kita ini melenceng saat ini. Padahal Rasulullah SAW dalam menerjemahkan dan menafsirkan ayat ini, Rasulullah pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah kalian dikatakan beriman. Ada yang mengatakan tidaklah kalian dikatakan sempurna iman kalian sampai kalian itu memiliki cinta terhadap saudara kita sebagaimana cinta kalian terhadap diri sendiri. Ini standarisasinya. Jadi tingkat keislaman kita standarisasinya ini ya. Bukan bagaimana kita melantunkan azan dengan indahnya, membaca ayat dengan indahnya, bikin orang menangis. Itu bukan standarisasi. Maaf, bukan saya melecehkan, tapi standarisasinya Islam telah jelas bagaimana dia memerankan Islam itu secara hidup dan aktual. Islam hidup dalam hati mereka, tidak mati. Islam betul-betul berdaya di hati mereka, sehingga betul-betul Islam itu tidak tertutup gara-gara perilaku kita. Sekarang kita masuk dalam era al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam kebesarannya, keagungannya ditutupi oleh perilaku kita sendiri. Ini betul bapak-bapak sekalian. Saya kadang-kadang sangat terobsesi dengan hadis ini. Ya Allah, betapa sangat jauh diri kita ini dari standarisasi yang telah dicanangkan oleh Allah dan Rasulnya. Siapa sebenarnya orang-orang yang qualified Islamnya? Siapa orang-orang yang betul-betul hebat Islamnya, imannya siapa? Kadang-kadang kita, maaf ya, kadang-kadang kita kok bersedih kalau ada saudara ini berbahagia. Maaf ini. Kadang-kadang kita ini tidak mau tersenyum tatkala saudara kita tersenyum. Kadang-kadang kita tidak ikut bersedih tatkala saudara kita menangis karena tertimpa musibah. Ini peran diri dalam mengaktualisasikan Islam. Mari kita sekarang bangkit agar Islam itu betul-betul sangat menarik, dan memang Islam itu sangat menarik. Mari kita bangkit satu persatu. Apa yang sebenarnya tidak Islami, mari kita tanggalkan. Janganlah kita berbangga-banggaan dengan kelompok kita sendiri, tetapi kita betul-betul menjadi kebanggaan intern diri kita dan di luar orang-orang di sana yang mungkin membenci kita. Inilah dakwah yang paling efektif. Sekarang kita dapatkan contohnya ya. Mari kita berbicara mengenai muamalah mal muslimin, bainal muslimin, antara umat Islam ini. Kita sekarang umpamanya bagaimana kita istilahnya pendekatannya dalam bidang dunia pendidikan dan pengajaran. Banyak nuansanya adalah nuansa bisnis sekarang, bukan nuansa kasih sayang. Bagaimana saya mencintai anak-anak yang miskin, yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk cukup mendapatkan pendidikan yang baik.
saya punya empati dengannya. Sehingga ada seorang yang ingin mendirikan lembaga pendidikan yang bisa dirasakan oleh mereka yang lemah dan fakir. Nah, karena kebanyakan sekarang yang namanya pendidikan itu merupakan bisnis yang sangat menggiurkan. Banyak orang sekarang mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang tapi ujung-ujungnya hanya orientasi bisnis belaka untuk orang-orang yang cerdas katanya, untuk orang-orang yang berduit katanya, untuk orang-orang yang memang super katanya, sehingga mengeluarkan orang-orang yang super hebat. Apakah itu berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah itu akan berkah terhadap perkembangan umat Islam? Saya yakin, aku yakin dia adalah bencana untuk umat Islam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ridha tatkala ada segelintir dari orang-orang yang berdaya ini yang selalu mendiskreditkan dan menghinakan orang yang ditakdirkan hina oleh Allah Subhanahu wa taala. Hina dalam artian masalah kepemilikan harta dan kekayaan, miskin. Mereka miskin bukan karena mereka memilih miskin. Ini agar dicatat baik-baik oleh kita. Dan kita yang berdaya bukan karena kita memilih berdaya. Tidak. Kita ditakdirkan oleh Allah, diuji oleh Allah, sehingga kita bisa memiliki kepemilikan harta yang memadai. Kita memiliki kecerdasan yang memadai. Kita memiliki tampang yang menarik. Tidak ada pilihan. Ini hanya semuanya ujian dari Allah. Ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala cara pandang seorang muslim terhadap saudara kita yang mungkin berwajah buruk, yang mungkin berakal pikiran lemah, yang mungkin tidak memiliki harta yang mencukupi, kemudian dia anggap kere, maka betul-betul bohong agama orang ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini jelas. Ini jelas. Siapa orang yang mendustakan agama? Tahu kamu Muhammad? Ya, kalau orang kafir jelas. Ini orang Islam masalahnya ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang menghardik benci kepada anak yatim. Dan mereka yang tidak suka untuk memberi makan, tidak punya empati kepada fakir miskin. Subhanallah. Muamalah sosial juga yang sangat menyakitkan, yaitu yang berlaku dalam dunia kesehatan saat ini juga sangat menyakitkan sekali ya. Iya kan? Orang sakit sekarang dijadikan ajang bisnis yang sangat heboh. Semuanya ingin mendirikan klinik karena cepat kaya. Semuanya ingin menjadi tenaga-tenaga medis karena cepat kaya. Logikanya itu. Sehingga terjadilah kekejaman di atas kekejaman dalam dunia bisnis. Ya, kalau kamar hotel yang setara dengan kamar orang-orang sakit ya, kelas semuanya kelas hotel, kelas C biasanya 150-200 ribu, tapi kalau rumah sakit bisa patok 500 ribu, 600 ribu. Naudzubillah min dzalik. Saya tidak habis pikir saya. Setelah ditanya, siapa ini direkturnya? Seorang ustadz ini katanya. Seorang ya Allah, tapi kok wawasannya ke sana ya? Kemana? Rahmah lil muslimin, rahmah lil mukminin di mana? Kenapa semuanya bernuansa bisnis? Orang mau ibadah bernuansa bisnis. Penyakit ini terjadi di mana-mana, bukan hanya Muslim Indonesia, termasuk juga di pusat Islam Saudi Arabia. 2 masjid mulia, Makkah Mukarramah, Masjidil Haram, Al-Madinatul Murah, Masjid Nabawi, semuanya sudah kena penyakit ini. Kita tidak mendapatkan di sana bagaimana persaudaraan. Insya Allah bapak-bapak sering sudah bertandang ke sana. Sampai di sana kita tidak mendapatkan sambutan. Mana saudara kita Muslim yang asli Saudi Arabia, kita tidak dapatkan. Padahal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala haji itu sudah mendekati hari hanya, semua rumah-rumah di sekitar Masjidil Haram, semua rumah-rumah di sekitar Masjidil Haram itu open house, membuka pintu 24 jam untuk memberikan fasilitas kepada saudara-saudaranya yang datang dari negara-negara yang non jauh di sana. Sehingga sampai ada semacam sebuah tradisi yang melegenda.
Sampai ada kategori orang mulia, ada sebutan yang legendaris di antara mereka. Saya pernah belajar dalam sastra Arab. Orang Islam yang mulia di kalangan itu bukan dikatakan, orang itu ahli ibadah, tidak. Tetapi cukup anta kathirur ramad. Kamu banyak abu dapurnya. Ini perlambang orang mulia. Kenapa banyak abu dapurnya? Berarti orang ini banyak masak. Kenapa banyak masak? Karena beliau ini banyak menjamu tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah orang mulia. Bukan orang yang jadi khalifah yang mulia. Bukan orang yang status keilmuannya tinggi yang mulia pada waktu itu. Tapi kesastraan telah mencatat dan menjadi legenda sampai hari ini. Disebutkan anta kathirur ramad, kamu banyak abu dapurnya. Subhanallah. Sekarang kita tidak dapatkan. Kita datang ke Saudi Arabia untuk melaksanakan ibadah. Apa yang kita dapatkan? Mereka siapkan perangkap-perangkap bisnis. Wanipiro, hotel yang berapa tingkatannya? Bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, bintang 6. Silakan pilih. Ya Allah, sakit sekali. Jadi mereka sekarang dan kita semuanya umat Islam sekarang ini terperangkap dalam jeratan bisnis. Maka dari itulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita ini tidak kunjung-kunjung tiba. Kita mayoritas tetap kita du'afa. Kita banyak tetap kita kalah dengan yang kecil. Kenapa? Karena rahmat Allah tidak turun kepada kita. Bagaimana kita akan mendapatkan rahmat kalau Allah tidak suka kepada kita? Rahmat itu akan datang kepada kita tatkala kita memang suka menyebar rahmat dan kasih sayang kepada sesama kita. Ini tolong kepada pelaku pendidikan, jangan sampai ada diskriminasi. Orang lemah itu lemah karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka diuji dengan lemah itu. Kita yang berdaya bukan karena hasil keterampilan kita, hasil kehebatan kita, hasil keistimewaan kita, tidak, tapi karena ujian kita diberdayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kecantikan, kegagahan menjadi kendaraan yang mengusung kita masuk ke dalam neraka karena kita berbangga-banggaan dan selalu menghina orang yang buruk muka. Kecerdasan jangan sampai menjadi alat transportasi untuk mengusung kita ke dalam neraka karena kita berbangga-banggaan dengan kecerdasan kita, kemudian kita menghina saudara-saudara kita yang bodoh. Padahal mereka bodoh, lemah akal bukan karena pilihan mereka, karena takdir. Inilah ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, tidak panjang lebar saya berbicara. Bagaimana umat Islam saat ini standarisasinya harus berbeda lagi. Bukan lagi kita berkumpul-kumpul, ya, candreng maturana, cumbenyaan jemaah, cumbenyaan orang, tetapi tidak ada yang qualified di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita jadi pemimpin yang rahmatan, jadi rakyat yang rahmatan. Semuanya berpikir menjadi manusia yang rahmatan, selalu menebar kasih sayang, empati di antara kita. Sebagaimana dahulu, subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah mencatat dalam sejarah hubungan emosional antara sama muslim tatkala terjadi perang Badar. Bapak, Ibu sekalian, ini perlu dicermati. Perang Badar Kubra itu terjadi pada bulan Ramadan. Tentara muslim, para mujahid, semuanya dalam kondisi berpuasa. Maka terjadilah suatu yang istimewa. Ada satu orang dari sahabat Ansar dan satu lagi dari sahabat Muhajirin. Dia pingsan karena kekurangan cairan, kekurangan air. Hanya digotong oleh tenaga medis pada waktu itu. Dikeluarkan dari medan peperangan. Ternyata ketahuan orang ini kekurangan air, sudah mencapai puncak karena dia puasa dan berperang lagi. Hanya datanglah segelas air diberikan kepada saudara yang Muhajirin. Apa kata saudara Muhajirin? Berikan sama saudara saya yang Ansar. Dia yang menolong Islam.
Kemudian disuguhkan kepada saudara yang Ansar, jangan berikan kepada sahabat Muhammad, dia yang pertama kali beriman, yang pertama kali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya saling mengutamakan saudaranya sehingga kedua-duanya mati karena ada rahmah, empati kepada saudaranya. Ini sejarah. Ini yang akan mengundang kemajuan umat Islam. Islamic revival tidak akan terjadi kalau semangat umat Islam masih jauh dari semangat ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat gara-gara ini. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang beriman itu akan selalu mengutamakan saudaranya walaupun dirinya dalam keadaan sulit. Ini tingkat keistimewaan Islam. Abu Bakar pernah menginfakkan seluruh hartanya, tidak menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala, tidak turun ayat gara-gara itu, tidak. Karena Abu Bakar memang kaya raya. Lah kan kadang-kadang kita ini tercengangnya kita ini, tergumpuh-gumpuhnya kita ini, tercengang kita ini kan gara-gara ini sebenarnya ya. Mun bodoh orang asal kabunya heboh. Tapi lupa ada orang yang mungkin nilainya tidak seberapa secara kalkulasi finansial, tetapi dia bisa menggetarkan langit. Mungkin sedekahnya hanya seteguk air, mungkin sedekahnya hanya sepiring nasi, tapi bisa menggetarkan arsy. Inilah cara pandang yang benar dalam berislam kita. Mudah-mudahan di pagi yang ceria ini Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan menjadi uswah kita untuk diri sendiri, dan insya Allah apa yang disampaikan sangat luar biasa. Kita membangun bangun kembali. Jadi kita itu orang-orang yang dikelilingi khalifah oleh Allah, sehingga kita harus mampu menghadirkan yang kecil aja. Kata Ustaz tadi, tidak perlu banyak pengaruh yang pengikut yang banyak, belum tentu. Tapi kita kalau sudah saling mengingatkan, insya Allah nilai di sisi Allah itu mungkin sama-sama tidak tahu, tidak mengecilkan para kiai yang besar itu, tapi diri kita itu ambil bagian. Mudah-mudahan anak kita, cucu kita saat ini, ayo mumpung masih ada antara roh dan jiwa ini masih melekat, ayo bangun kebersamaan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan ini yang pertama kali sajadah fajar ada di masjid sini. Mudah-mudahan juga di perdana ini tahun depan kita kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.